Oke teman-teman, untuk sesi yang kedua ini saya akan memberikan materi tentang penggunaan skematik. Jadi skematik itu kalau didefinisikan skema yang menampilkan sebuah node untuk semua objek yang didefinisikan dalam sebuah adegan, yang itu kolom dan juga jalur gerak. Antara satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Prinsip paling gampangnya adalah antara satu objek dengan objek yang lainnya itu bisa saling terhubung. Oke, kita mulai saja. Bagaimana cara menggunakan skematik pada software OpenToon? Oke, yang pertama kita buka dulu softwarenya. Jangan lupa kita tentukan dulu tempat penyimpanannya atau drive penyimpanannya. Saya tentukan di E. Saya ketikkan sesi 2. Kemudian create scene. Nah, skematik itu adalah yang bisa memungkinkan kita cukup menggerakkan satu objek saja, yang lainnya itu bisa akan mengikuti. Saya contohkan. Sekarang akan saya buat sebuah objek lingkaran. Nah, di sini pada kolom 1 sudah terbentuk satu lingkaran, objek lingkaran. Kemudian yang berikutnya saya klik kolom 2 untuk membuat objek yang lainnya. Saya buat lingkaran juga. Nah, tanpa skematik kita hanya bisa menggerakkan satu objek saja. Objek yang lainnya tidak mengikuti karena belum kita atur pada stick skematiknya. Perhatikan pada kolom 1, pada state skematik itu ada kolom 1 kemudian kolom 2. Nah, kolom 1 itu adalah berupa lingkaran yang besar, kolom 2 adalah lingkaran yang kecil. Perhatikan di sini, tabel ini itu terhubung pada kolom 1 dan kolom 2. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kolom 2 ini itu selalu mengikuti kolom 1? Yaitu caranya dengan menghubungkan kolom 2 dengan kolom 1. Perhatikan, kolom 2 kita hubungkan dengan kolom 1. Nah, sekarang kolom 2 akan selalu mengikuti kolom 1 apabila objek lingkaran yang kita buat ini itu kita gerakkan. Kita praktekkan. Kita seleksi dulu kolom 1, kemudian kolom 1-nya kita geser. Nah, kolom 2-nya itu akan selalu mengikuti karena kolom 1 terhubung dengan kolom 2. Sebaliknya, apabila kita gerakkan kolom 2, kolom 1 tidak akan mengikuti. Karena yang terhubung adalah bukan kolom 2 ke kolom 1, tapi kolom 1 terhubung dengan kolom 2. Jadi, pada prinsipnya, kolom 2 ini merupakan anak atau merupakan pengikut dari kolom 1. Oke, kita sekarang buat yang lebih kompleks lagi. Saya hapus dulu. Saya membuat ini ada badan.
Kemudian kolom 4 saya buat kaki sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya kolom kelima saya buat tangan. Terakhir kolom ke-6 saya juga buat kanan sebelah kiri. Oke, berikutnya kita gunakan skematik untuk menggabungkan bagian-bagian dari tubuh ini. Bisa dulu agar supaya untuk mempermudah penjelasan skematiknya, di scroll aja ya. Kalau katakan menu seperti ini, scroll ke bawah, scroll ke atas di mouse-nya, di scroll. Nah, perhatikan ini ada kolom 1, kolom 2, ini gambarnya, levelnya, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Sebenarnya sih paling gampang itu kita sudah menamai ya, agar supaya mempermudah kita memilih objek mana yang akan kita rubah. Kita coba untuk yang kolom 1. Kolom 1 ini adalah badan. Kita rubah namanya, double klik aja, kemudian kita ketik badan. Kemudian kolom 2 kita periksa dulu, oh ternyata kepala, double klik. Kemudian kolom 3 kita cek, ternyata kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri, double klik, kaki kiri. Kemudian berikutnya adalah kaki bagian kanan, kakak kanan. Oke, sekarang kita mulai gabung-gabungkan antara semua objek agar menjadi satu kesatuan. Nah, di sini yang jadi parent atau menjadi induknya adalah tubuh, karena nantinya kepala ini akan terhubung dengan tubuh, tangan kanan terhubung dengan tubuh, tangan kiri terhubung dengan tubuh, dan seterusnya. Untuk menghubungkannya, kita tentukan dulu badan. Kemudian yang berikutnya adalah kepala. Kepala akan terhubung dengan badan. Caranya dengan kita arahkan kursor kita di pilih titik biru ini, kita klik kiri, tahan, kemudian kita arahkan ke merah. Nah, oke, berikutnya kita gabungkan antara yang tangan kanan dan tangan kiri ke badan. Kita gabungkan dulu tangan kanan, sebelah kanan, kita gabungkan ke badan. Kemudian tangan kiri kita gabungkan ke kiri. Kemudian kaki kanan ke badan. Kemudian kaki kiri kita gabungkan ke badan. Nah, di kepala, tangan kiri, kaki kiri, kemudian tangan kanan, kaki kanan. Oke, kita coba. Kita seleksi yang badan dulu. Badan kita seleksi, kita geser. Perhatikan kalau kita seleksi yang badan, semuanya sudah ikut, berarti skematik kita sudah tepat. Kita klik kepala, kita geser kepala. Nah, terpisah, kaki kiri dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita gerakkan keseluruhan badan ini, kita bisa menseleksi badan, kemudian kita geser secara bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau katakan kita menginginkan gerakan berlari atau melompat, nah kita tidak perlu
merubah satu persatu, cukup badannya aja yang kita geser atau kita pindah posisinya. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan untuk membuat gerakan berjalan dari kanan ke kiri. Jangan lupa diklik dulu badannya. Kemudian yang berikutnya, kemudian kita atur dulu berapa detik pergerakannya. Saya buat 2 detik. Saya buat 2 detik. Ini FPS-nya saya ubah dulu menjadi 10 FPS. Artinya 10 frame dalam 1 detik. Kalau ini ada 20, berarti ini ada 20 frame, berarti ini nantinya ada 2 detik. Semuanya digeser semuanya. Tarik ke bawah sampai frame ke 20. Nah, oke. Nah, baru kita atur. Kita atur pergerakannya. Pada frame ini semuanya sama. Oke, pada frame kelima saya gerakkan tangannya, tapi jangan lupa karena ini senternya masih berada di sini. Jadi ini harus dirubah dulu senternya, titik pusatnya kita rubah ke semuanya, kita rubah. Kita rubah semuanya. Oke. Kita cek dulu. Oke, kita gerakin. Untuk badan juga senternya kita rubah. Oke. Sekarang kita sekarang kita animasikan kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ya, kemudian berikutnya kita atur kiri, kanan, tangan kiri, tangan kanan, dan begitu seterusnya. Oke, kita coba, kita play. Nah, kemudian untuk pergerakannya kita bisa gunakan position untuk menggerakkan objek ini dari kanan ke kiri dengan menseleksi badannya, karena tadi yang sebagai induknya adalah badan. Key-nya di sini, kemudian terakhir endingnya berada di sini. Oke, kita sekarang play. Ini yang dinamakan dengan skematik. Jadi semua objek, tangan, kemudian kepala, kaki itu mengarah pada satu objek induknya. Oke, yang berikutnya adalah melakukan rendering. Nah, untuk melakukan rendering ini
Kita buka menu render, kemudian kita pilih dulu output setting. Di sini ada kamera, file, kemudian more. Kita pilih yang file. Nah, lalu untuk penyimpanannya kita tentukan dulu di mana file hasil renderannya akan kita simpan. Kemudian ini adalah nama filenya. Nah, kemudian ekstensi penyimpanan di sini ada banyak, ada TIFF, ada GIF, JPG, dan sebagainya, ada AVI. Nah, secara default ada beberapa ekstensi yang bisa kita pilih, kecuali adalah MPEG 4. Nah, MPEG 4 ini sengaja harus kita injekkan ke dalam drive C. Nah, caranya adalah kita buka dulu drive C. Kebetulan di sini saya sudah membuat foldernya, namanya FFmpeg. Buat folder dulu, kemudian kasih nama FFmpeg. FFmpeg ini kita ambilkan dari file yang sudah kita download sebelumnya. Kita buka folder bin, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam FFmpeg. Kita tutup. Setelah kita masukkan FFmpeg, jangan lupa di restart dulu. Restart dulu, baru setelah di restart kita buka lagi OpenTool-nya, baru kita buka render kembali. Output setting kita buka. Nah, nanti di sini secara otomatis muncul MPEG 4. Karena tadi FPS-nya adalah 10 FPS, jadi ini kita rubah frame rate-nya, kita rubah 10. Oke, baru kita render. Oke, tadi filenya ada di E, namanya adalah sesi 2. Kita buka di E sesi 2. Nah, ini. Nah, ini hasil yang tadi kita render. Oke, sekian dari saya tentang materi skematik. Jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.